Shalom, selamat pagi sahabat Parani. Kembali lagi dengan saya dalam program Papeda Rohani Gereja Betel Indonesia Jemaat GBI Paga Timika. Hari ini sebelum kita melalui kehidupan kita di hari ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai 28 ayat yang ke-14 dengan tema kehadiran Tuhan. Sebelum kita merenunginya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami saat ini Tuhan. Dan sebelum kami menapaki kehidupan kami mau kekuatan daripada Allah melalui pembacaan firman yang sebentar akan kami renungkan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan pimpin kami di dalam renungan firman di pagi hari ini. Haleluya, amin. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita melihat bagian dari latar belakang perjanjian lama untuk memahami kehadiran Tuhan. Tanah yang Tuhan telah berikan sebagai warisan adalah tempat yang Dia pilih sebagai tempat tinggal untuk namanya. Mereka harus menyatakan sejarah mereka dalam hadirat Tuhan, ayat yang kelima. Mereka harus tersungkur di hadapan Tuhan, dalam arti di hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, mereka harus berdoa untuk berkat Tuhan bagi umatnya. Mereka bersuka cita dalam hadirat Allah. Ayat yang ke-7 dalam pembacaan dalam pasal yang ke-27. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari kesengsaraan, kerja keras dan penindasan. Ini adalah deskripsi yang baik tentang kehidupan tanpa kehadiran Tuhan. Dia memanggil umatnya untuk menjadi harta miliknya yang paling berharga. Dia mengatakan kepada mereka untuk membangun tempat ibadah di mana mereka dapat bersuka cita di hadapan Tuhan Allahmu. Pasal 27 ayat yang ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa menjauhkan kita dari hadirat Allah. Oleh karena itu, Allah memperingatkan umatnya untuk menghindari penyembahan berhala, tidak menghormati keluarga, mencuri, menyesatkan orang buta, ketidakadilan, percabulan, pembunuhan, dan penyuapan. Sebaliknya, jika umatnya sepenuhnya mentaati, mereka akan menikmati semua berkat Tuhan. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji untuk memberkati rumah mereka, keluarga, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh Joyce Meyer, beliau mengatakan bahwa ketaatan tidak dilakukan dalam sesekali saja, tetapi ketaatan harus menjadi gaya hidup. Ada perbedaan besar, saudara, antara orang-orang yang bersedia menaati Tuhan setiap hari dan mereka yang bersedia taat hanya semata untuk keluar dari masalah. Tuhan pasti menunjukkan kepada orang-orang bagaimana caranya untuk keluar dari masalah. Tetapi Dia memberkati mereka yang memutuskan untuk hidup dengan sepenuh hati untuk Dia dan membuat ketaatan kepadanya sebagai gaya hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak seorang pun dari kita yang sepenuhnya mentaati Tuhan, kecuali Yesus. Kematian dan kebangkitannya telah memungkinkan bagi kita untuk diampuni dan menikmati hadirat Allah dan semua berkat yang telah dijanjikan dalam renungan ini. Dan suatu hari ketika Yesus kembali, Anda dan saudara dan saya akan mengalami sendiri kepenuhan akan hadirat Allah yang nyata di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, mari sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, biarlah ketaatan menjadi gaya hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita taat, kita diberkati Tuhan. Ada amin? Mari, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya menguatkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Allah kita. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas semua berkat yang Kau janjikan. Terima kasih atas pengampunan yang tersedia dalam Yesus Kristus. Terima kasih bahwa aku dan kami semua mengalami berkat-berkat lebih dulu dalam kehidupan ini. Dan suatu hari kami akan mengalami sepenuhnya dalam hadirat Allah yang terlihat. Amin. Sekali lagi shalom, selamat menikmati hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.